Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi asma'in. Wa bisoli sobi wa yasli amri wa udatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya saya dapat mengumpulkan tugas ini di pelajaran SP ini. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabiin dan tabiatnya, dan kepada saku kita sebagai umatnya sampai zaman. Amin. Perkenalkan, saya Nova Sabito Asmiapian. Saya di sini ingin membawakan materi tentang peradaban Islam di Madinah. Pertama-tama, mulai dari masuknya Islam ke Madinah. Islam masuk ke Madinah awalnya berawal dari Mus'ab bin Umair. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang memeluk Islam pada masa keislamannya. Keislaman pertama kali ini, ia lahir dibesarkan dalam kesenangan. Pada waktu remaja, ia menjadi buah bibir gadis-gadis karena wajahnya yang rupawan, memiliki kekayaan, dan juga otaknya yang cerdas. Dan juga sebenarnya namanya itu adalah Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf al-Abu Dari al-Qursi. Dia digelari sebagai Safir al-Islam atau duta Islam. Dan Mus'ab al-Khair, artinya Mus'ab yang bijak. Dan juga ada juga al-Qari atau tukang baca. Beliau adalah di antara sahabat Nabi, beliau yang pemberani. Dan juga beliau wafat pada umur 40 tahun, yaitu pada tahun 3 Hijriah, dengan syahid. Dalam sejarah perkembangan Islam, beliau adalah duta pertama yang pernah diutus oleh Nabi ke Madinah bersama dengan 12 orang Yastrib atau Madinah, namanya Madinah saat masa itu, untuk ikut dalam pembaitatan Aqobah pertama. Tujuan pengutusan beliau agar bisa mengajarkan kepada yang lain, inilah sejarah dulu Safir atau ambasador dalam Islam. Setelah peristiwa Baiat Aqabah ke-1 pada tahun ke-11 kenabian, Mus'ab ditugasi Rasulullah sebagai duta muslim ke Madinah untuk mengajarkan Al-Quran dan berbagai pengetahuan lain mengenai Islam kepada penduduk di sana. Berkat kecerdasannya, kesabaran dan juga kebesaran jiwanya, ia berhasil mengajak sebagian besar masyarakat kota itu untuk memeluk Islam. Itulah sebabnya ia dikenal dengan panggilan Muqri'ul Madinah atau narasumber Madinah. Dan sejak saat itu pula, setiap orang yang mengajarkan Al-Quran disebut Mus'ab. Kemudian, pada musim haji tahun berikutnya, Mus'ab berhasil mengajak lebih dari 70 kaum muslimin ke Mekah, di mana kemudian terjadi perjanjian Aqabah kedua. Sejak saat itu, Mus'ab tidak pernah absen menyertai Rasulullah berperang. Dan selanjutnya, setelah mendengar kabar gembira itu dari Mus'ab, Nabi Muhammad beserta para sahabatnya memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Dengan apalagi pada saat itu Allah memintakan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah karena pada saat itu ada yang ingin membunuh beliau. Dan pada saat malam kepagiannya ada segelumpulan orang gitu, kafir Quraisy yang ingin membunuhnya. Dan pergilah mereka kabur dari kejaran kafir Quraisy itu yang ingin membunuh mereka dan bersembunyi. Dan Allah di sana menolong Nabi Muhammad dengan memberikan dinding agar tidak dapat dilihat oleh orang kafir Quraisy, dan orang kafir Quraisy itu ditidurkan agar mereka tidak melihat kepergian Rasulullah dan juga Ali. Dan bertemulah mereka dengan Abu Bakar yang sudah berjanjian untuk bertemu di suatu tempat.
Lalu mereka pergi ke Gua Sur. Setelah orang kafir Quraisy tahu bahwa Nabi Muhammad telah melewati mereka, mereka tetap mengejar dengan mengajak orang-orang yang lain, mengajak Rasulullah hingga Rasulullah sampai di Kuba. Dan juga setelah sampai di Kuba, beliau singgah di sana selama 4 hari dan juga pergi, lalu beliau datang ke Madinah dengan selamat. Lalu lanjut di Rasulullah, yang dimana Rasulullah itu sampai di Madinah dan Rasulullah sangat disambut baik di sana. Disambut oleh banyak-banyaknya orang-orang yang sudah masuk Islam, dan juga Rasulullah sana mulai yaitu bagi ke penjuru-penjuru Madinah, dan juga beliau di sana membina masyarakat Madinah antara kaum Ansor, Muhajirin, dan kaum Yahudi di sana. Dan di sana beliau itu mendirikan sebuah masjid. Ya. Hal ini merupakan usaha pertama yang sangat penting dalam pembinaan masyarakat, yaitu sebagai tempat beribadah kepada Allah. Tempat Rasulullah menyampaikan ajaran-ajaran beliau dari wahyu Allah yang baru diturunkan. Masjid ini juga tempat para sahabat bermusyawarah dan atau menanyakan suatu masalah kepada Rasulullah, dan juga berfungsi sebagai tempat menerima tamu dari negara lain. Dan juga kedua juga di sana juga Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muslimin dengan penduduk asli Madinah, terdiri dari kabilah Al-Auf dan Al-Hazai, dengan kaum musliman yang pindah ke Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Lalu ketiga, beliau membuat perjanjian untuk saling bantu-membantu antara kaum muslimin dan juga kaum non-muslimin. Lalu keempat dan terakhir, membuat aturan-aturan dan ketentuan di bidang politik, ekonomi, dan sosial di Mekah. Lalu, setelah itu, ada terjadinya perang-perang di Madinah itu, yaitu yang pertama ada perang Badar, lalu dilanjutkan oleh perang Uhud, dan juga perang Khandaq. Dan ketiga perang ini, dua di antaranya perang Badar dan juga perang Khandaq itu dimenangkan oleh Islam. Akan tetapi di perang Uhud ini, Islam kalah dalam peperangan ini dikarenakan uh, para pemanah yang tidak taat kepada Rasulullah, dan juga orang-orang yang munafik yang tidak ingin mengikuti perang, dan juga terakhir juga kalah karena adanya perbedaan pendapat di antara kaum muslim. Lalu setelah itu kekuasaan Islam dan luas wilayah pada masa Rasulullah di Madinah itu semakin luas, dikarenakan ya pada saat itu kan banyak peperangan yang dapat dimenangkan. Dan juga pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah telah berhasil menaklukkan kota Madinah. Seluruh tokoh Quraisy yang memusuhi Rasulullah dan seluruh kaum muslimin menyerah tanpa syarat. Hal inilah yang membuka jalan menyerahnya seluruh jazirah Arab. Sesudah itu, bangunan kabilah Hawazir dan Syakif mengangkat senjata melawan kaum muslimin. Mereka menggunakan segala kemampuan dan kekuatan melawan kaum muslimin. Perang tersebut disebut perang Hunain dan Taif. Dalam perang ini, kaum muslimin banyak mendapat kesulitan. Akhirnya, kabilah Huzail dan Syakif menyerah dan menyatakan masuk Islam. Dengan demikian, seluruh kabilah yang berada di Jazirah telah menyatakan kesetiaannya kepada Rasulullah dan agama Islam. Telah dianut secara merata oleh penduduk Jazirah Arab tersebut. Rasulullah sangat berbahagia karena dapat menyaksikan sendiri hasil peperangannya bersama para sahabatnya. Seluruh wilayah di Jazirah Arabia yaitu menjadi wilayah negara Islam yang berpusat di Madinah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian.
Semoga materi ini dapat berguna dan dapat kita menjadikan teladan oleh bagi yang mendengarkannya dan juga saya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan memohon ampun dan bertaubat kepada wabil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.